Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzabil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara pecinta Al-Quran dan bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan channel sederhana kita, channel pembelajaran Al-Quran dan bahasa Arab, yang kali ini pada episode Tadabbur Al-Quran. Ayat yang akan kita kaji kali ini adalah ayat 68 dari surat Al-Furqan. Yang ini merupakan kelanjutan dari ayat yang sudah dikaji pada video sebelum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 dosa besar yang disebutkan dalam ayat ini yang harus dijauhi oleh ibadur rahman, yaitu dosa syirik, dosa menghilangkan nyawa manusia, dan dosa zina. Yang pertama, syirik. Syirik adalah dosa paling besar karena menyekutukan Allah, meletakkan selain Allah sejajar dengan Allah. Syirik adalah kezaliman yang amat besar. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Yang kedua adalah membunuh. Membunuh satu jiwa yang tidak bersalah, seakan dia telah membunuh semua manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a
wa man ahyaha faka'annama ahyanan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi musrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Menghilangkan nyawa manusia hanya boleh dengan dua alasan: membunuh dalam perang dan hukuman mati yang dijatuhkan oleh seorang hakim dengan alasan dan bukti yang dibenarkan oleh syariat. Kaum muslimin rahimakumullah, dosa besar yang ketiga adalah zina. Zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah berfirman dalam surat Al-Isra 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketiga dosa besar itu diancam dengan hukuman yang berat dan dilipat gandakan pada hari kiamat sebagaimana dinyatakan dalam ayat selanjutnya, yaitu surat Al-Furqan ayat 68-69. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat balasan dosanya, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kaum muslimin rahimakumullah, apakah benar-benar tidak ada ampun bagi mereka yang melakukan tiga dosa besar itu? Jawabannya ada di dalam ayat berikutnya, surat Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal saleh, maka kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebajikan. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah juga memotivasi kaum muslimin untuk tidak berputus asa dari ampunannya. Allah memotivasi kaum muslimin untuk tidak berputus asa dari ampunannya, yang itu disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Untuk bisa diampuni itu, kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 syarat, yaitu bertaubat, kembali ke jalan Allah, meneguhkan kembali imannya, dan memperbanyak amal saleh. Karena amal saleh ini yang akan menghapus semua keburukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itulah kajian kita kali ini. Marilah kita selalu berupaya untuk bisa menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang memperoleh kemuliaan dengan cara meninggalkan 3 dosa besar yang kita kaji dalam kajian ini. Kita selalu berdoa, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian dalam kajian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.